Hai sahabat Bangun Indonesia, kita kembali lagi di podcast Bangun Indonesia untuk edisi hari ini. Dan kali ini kita bakal ngobrolin apa sih tantangan terbesar agensi-agensi properti yang ada di Indonesia. Dan bagaimana kita bisa menghadirkan solusinya supaya kita ini bisa jadi agen properti yang paling utama nih di daerah kita. Nah, kita udah bakal ngobrolin sama Pak Frans. Pak Frans, gimana kabarnya hari ini, sehat? Luar biasa, sehat, dan selalu semangat. Selalu semangat ya, karena cerah banget kelihatan dari outfitnya di hari Oh ini ya iya, Pak ya. harus Cinta cerah. batik Indonesia ya Pak ya. Nggak sengaja tapi ternyata sering pakai batik. Gitu. Oke, nah kita langsung aja ngobrolin tentang Oke. tantangan terbesar nih Pak, yang sebenarnya tuh dimiliki oleh agen properti yang ada di Indonesia. Kalau dari Bapak Frans sendiri nih yang juga lagi memimpin sebuah agen properti gitu ya, apa sih Pak tantangannya? Kita bisa lihat dari sisi agentnya dan kita juga bisa lihat dari sisi prinsipalnya. Oke, Enakan ngomongin agentnya dulu apa prinsipalnya dulu nih? kayaknya agent dulu deh. Agent dulu ya. Tantangannya yang pertama adalah ternyata jadi agent itu susah-susah gampang. Susah-susah gampang itu, ini karena saya punya background udah pernah di asuransi maupun di multi level, jadi bisa compare lah, termasuk jadi sales juga pernah. Kalau di properti kita harus punya listingannya dulu kan, itu tantangan tuh. Jadi kelihatannya manis bahwa wah dapat komisinya gede, enak gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa langsung jualan. Nah itu sebenarnya tantangan yang praktikal banget semua orang hadapin gitu. Dan banyak juga yang gara-gara itu akhirnya orang mundur karena tidak semanis kelihatannya. Tidak Oke. semudah kelihatannya. Dan yang kedua adalah sangat tradisional sih masih. Jadi agent-agent itu saat ini meskipun mungkin berkantor, ada juga mungkin yang nggak berkantor, Iya. masih sangat tradisional kerjanya. Dalam hal follow up mungkin? Iya, ketika Oh, berhadapan sama customer gitu ya, masih semuanya WhatsApp, oke. semuanya ya sosial media juga sebenarnya tradisional juga karena mereka harus jahit satu persatu itu semua. Jadi betapa hektiknya, chaosnya pekerjaan agent properti tidak mudah gitu ya. Untuk bisa mendapatkan closing setiap bulan satu, tantangan banget. Kan semua orang Iya. berpikir tadinya mungkin dia sales di bidang lain yang Iya. sebulan bisa closing apa, berapa banyak gitu ya. Nah kalau di properti bisa closing 2 bulan sekali aja sebenarnya masih oke, masih bagus. Oke. Tapi kan kita pengen produktif. Nah Iya. itu tantangannya nggak mudah. Apalagi ketika dia udah, tadi awal kita bicara tentang listingnya, lalu kedua kita bicara tentang bagaimana tata kelola customer, Iya. semua serba tradisional, lalu juga ketika dia mau melihat ke belakang, mereview kembali jejak karirnya dia, itu benar-benar mudah banget menguap, menghilang gitu ya. Hari ini closing, 1-2 bulan kemudian kita tengok belakang, saya punya portofolio mana ya? Kalau kita nggak rekam sendiri, Iya. kita nggak punya record sama sekali. Iya, nggak kearsip sama kita gitu ya. Betul. Dan dampaknya apa? Ya dampaknya banyak tentunya kalau kita belajar dari perusahaan-perusahaan yang besar, Iya. punya sistem, semuanya terdokumentasi dengan baik, terarsip dengan baik. Itu bukan cuma sekedar iseng ya, Iya. tapi kita bicara sustainability ke depan kan. Bagaimana agent properti ini punya masa depan yang dibangun dari hari ke hari. Oke. Nah itu tantangannya begitu besar. Dan terakhir sebenarnya tantangan terbesar agent properti kalau menurut saya adalah 10 tahun closing, di tahun ke-11 mau berhenti, nah hasil kerja 10 tahun ini nggak tahu menguap kemana, tidak tersimpan dengan baik, tidak terakumulasi dengan baik. Nah that's why makanya kita bikin konsep Property 3.0. Oh, nanti kita bakal bahas nih Pak Iya. untuk Property 3.0. Tadi kan Bapak ada bahas 3 poin ya, tantangan terbesar agen. Nah, apakah agen ini nanti bakal berpengaruh tantangannya ke agensi tempat dia bernaung, atau ternyata agensi properti punya permasalahan tantangan yang lebih besar lagi nih Pak dibandingkan masalahnya agen nih? Ada juga, jadi prinsipal punya tantangan yang berbeda. Kalau tadi kita bicara tata kelola customer di agent, itu bisa dibilang sangat wajar seorang agent atau sales itu khawatir tentang customernya kan. Oke. Bagaimana menciptakan customer dan bagaimana menciptakan customer yang loyal itu tantangan semua sales. Bukan cuma di properti. Yes. Ya kan? Buat prinsipal sama. Pertama kita bicara, oh enak ya jadi prinsipal tinggal longkang-longkang kaki misalkan. Oh ya, pertama dia harus punya PT, dia Iya. harus punya merek, dia harus punya anggota tim yang dia bayar, dia gaji. Manajerialnya juga ada. Betul, ya. harus ada dong, ya kan? Nggak mungkin cuma dia sendirian. Itu juga tantangan tersendiri di tengah situasi ekonomi seperti sekarang. Merekrut agent juga nggak mudah, Yes. ya kan? Bagaimana mendevelop agent, bagaimana melakukan sesi training, punya kurikulumnya atau enggak, bagaimana melakukan follow up marketing, perlu di follow up dong, Ya. ya kan? Memaintain, mengelola tata kelola marketing, ya kan? Jadi ruang skupnya tuh jauh lebih luas. Ketika dia punya marketing cuman 5 mungkin dia sanggup. 10 mungkin masih sanggup. Begitu jadi 15, 20, siapa sih yang
prinsipal tidak mau bisnisnya scale up, Iya, ya kan? betul. Nah, itu semua tantangan. Jadi Oke. nggak mudah karena begitu dia ngebuka, saya mau tahu dong si si marketing A ini bagaimana performance-nya di bulan ini, bulan kemarin. Bagaimana customer-nya, bagaimana follow up customer-nya. Menurut keyakinan saya, prinsipal pasti mau tahu itu semua. Iya. Karena nggak mungkin dia cuma rekod abis itu dia diam. Nggak mungkin. Apalagi dia udah investasi ruko, dia udah investasi PT, Iya. dia investasi furnace di dalam rukonya, ya kan? Dan investasi lain-lainnya. Pasti keinginan prinsipal tuh minimal punya semacam kayak ekosistem bisnis gitu lah ya Pak ya. Ya kan, tapi Betul. kalau ada juga nih prinsipal yang dia fokusnya cuma transaksi aja deh, yang penting closing gitu kan, yang penting jualan gitu ya. Sebenarnya perbedaan dua mindset ini mana yang lebih bikin prinsipal jadi lebih maju nih Pak? Fokus ke closing aja, transaksi aja, atau membangun ekosistem bisnis yang tadi Bapak bayangkan agak lumayan rumit kayaknya nih. Pada tahun 2006 dan eranya, saya menemukan video yang bercerita tentang pipa dan ember. Oke, Saya gimana nggak tahu tuh Pak? masih happening nggak sih sekarang gitu ya. Kayak udah lama nih, udah 26 tahun yang lalu. Udah lama gitu. Yang memberikan pandangan bahwa kita semuanya bekerja keras untuk menghasilkan uang. Tetapi pertanyaannya apa yang terjadi ketika karena satu dan lain hal kita berhenti bekerja? Karena sakit, Iya. karena leverage-nya kurang, daya ungkitnya kurang, ya kan? Itu yang menjadi dasar dari apa yang saya bangun selama ini sampai dengan detik ini gitu. Bahwa seorang prinsipal banyak saya menemukan yang juga ikut jualan dan nggak salah. Ini bukan soal benar atau salah, Iya. tetapi soal apa yang akan terjadi berikutnya. Karena prinsipal itu kan oke, ada prinsipal yang dia juga ikut sales juga karena dia berpikirnya adalah saya harus menjadi contoh di depan, no problem. Ini sekali lagi bukan soal benar atau salah gitu ya. Tetapi in the end dalam apa yang saya sudah pelajari selama ini, 20 tahun lebih gitu ya. Seorang prinsipal adalah seorang CEO, Yes. adalah seorang business owner, adalah calon konglomerat berikutnya. Oke. Yang harus berpikir bukan cuma soal closing, tapi bagaimana membangun sistem dan ekosistem. Agar apa? Agar produktivitasnya itu sustain, stabil, jangka panjang, dan bisa produktifnya ke bawah. Karena prinsipal hierarkinya kan prinsipal, lalu kemudian marketing kemudian customer. Ya kan? Dan sejauh mata saya memandang selama ini di properti dari tahun 1990-an, 30 tahun yang lalu sampai detik ini, kita baru melompati properti 1.0 dan properti 2.0 saja. Belum sampai di level properti 3.0. Oke. Nah itu yang akhirnya kami memberanikan diri untuk memulai langkah besar Memulai itu. langkah baru gitu Iya ya. betul. Oke. Memulai langkah besar itu untuk membangun properti 3.0 yang teman-teman perlu paham bahwa sistem yang kami bangun ini sebenarnya sangat pro kepada agent dan kepada prinsipal. Justru kami merasa, saya melihat properti ini industri yang harus didorong maju ke depan. Jauh melampaui zamannya. Karena kita udah di 2026 ya. Negara tetangga udah sibuk bikin robot yang bisa nari, yang bisa lari, yang bisa segala macam. Iya. Gitu ya. Cepat lah istilahnya Cepat ya. sekali gitu ya. Dan banyak brand-brand luar negeri yang masuk ke Indonesia jadi franchise, Iya. termasuk di properti. Ya sekarang waktunya Indonesia yang berkibar ya. Oke, kalau seorang owner dari agensi properti, anggaplah prinsipal gitu ya, dia pengen naik kelas nih Pak, ya kan? Dia harus bangun seperti yang Bapak gambarkan tadi, ada tim, ada sistemnya juga, ada networking juga gitu. Nah, apa perbedaan 3.0 ini dengan yang sebelumnya nih Pak, yang sebelum-sebelumnya udah ada 2 dekade sebelumnya gitu ya, apa Pak? Properti 2.0 itu bicara tentang internet dan era sosial media. Oke. Agen-agen merasa terbantu karena adanya portal iklan. Tetapi jangan salah, selalu ada sisi plus dan minusnya juga. Portal iklan itu membantu kita menjadi lebih liquid ketika kita berusaha beriklan ya, mempromosikan sesuatu. Ya, Di zaman properti 1.0, iklan itu hanya ada di koran. di koran, iya betul. Mungkin di stasiun TV. Iya. Ya kan? Tidak mudah dan tidak murah juga. Itu udah keren banget kalau Itu masuk TV. udah keren banget gitu ya. Iya. Artinya era sebelum internet itu era yang tidak terlalu liquid. Berita, update berita segala macam itu tidak mudah gitu ya. Ada gosip tidak mudah menyebar gitu ya. Nah sekarang ketika zaman internet, sosial media, semua lebih mudah menyebar. Artinya likuiditasnya menjadi lebih tinggi Oke. tentang informasi. Tetapi apakah cara kerjanya berubah? Itu yang kita pertanyakan. Apakah cara kerja agennya berubah? Apakah agensi sudah mengalami evolusi yang luar biasa? Tentu saja tidak. Oke. Ya kan? Kita hanya merasa kita sudah di era internet. Tapi sebenarnya ketika saya memperhatikan, ternyata pekerjaan masih tercecer. Ternyata beban kerja masih di pundak agent.
Iya. Ternyata prinsipal masih mengalami ketakutan-ketakutan yang sama dan menghadapi situasi sulit yang sama. Banyak agent yang berhenti, lalu membuka kantor sendiri, Yes. lalu mempertanyakan, emang nggak boleh Pak? Oh boleh, boleh. Ada agent yang bertanya ke saya, emang nggak boleh berhenti dari kantor lalu jalan sendiri? Boleh. Tapi saya bertanya balik, untuk apa Anda berhenti? Tujuannya apa? Ada apa di balik sana? Apakah Anda, Oke. seseorang yang berhenti itu harus berpikirannya adalah dia bisa mendapatkan kapasitas yang lebih besar dan sustainability yang jauh lebih baik, ya kan? Jika kita tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, buat apa berhenti? Nah pertanyaannya sama, artinya ada sesuatu yang tidak solve di dunia agency, ya kan? Saya tidak menyalahkan teman-teman yang saat ini sudah ada di dunia agency. Iya. Kita mengalami nasib yang sama. Nah tapi jika kita melihat petanya, patternnya, polanya, maka kita menemukan bahwa apa yang kita lakukan sekarang di tahun 2026 adalah duplikasi dari apa yang diwariskan sejak tahun 1990-an. Agency era pertama. Oh. Agency oke. zaman-zaman pertama. Dan tidak banyak berubah. Hanya masalahnya ada internet, ada sosial media, Iya. ada portal iklan. Itu hanya membantu likuiditas saja. Tapi beban kerja, sistem kerja, mekanisme, semuanya sama. Kalau saya sebutnya agent sentris. Agent sentris. Ya, dan itu bukan cuma di properti, di asuransi sama di multilevel juga seperti itu juga. Oh baik, berarti kan cuman sebenarnya itu lebih ke ini ya Pak, lebih pembaruan cara mindset kali ya. Bisa dibilang seperti itu gak sih istilahnya Pak? Untuk yang properti 3.0, Iya, betul. properti 3.0 itu merubah cara kerja secara, model bisnisnya jadi berubah sih. Oh model bisnisnya yang berubah ya? Betul, karena agent tidak lagi perlu mencari listing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah percepatan produktivitas. Seorang agent yang harus dibebani listing sekaligus jualan, besar sekali bebannya. Akibatnya apa? Di dunia sales yang lain itu mereka tinggal jualan. Termasuk dalam property developer juga in-house juga tinggal jualan aja, Iya. ya kan? Berarti dia semacam kayak win-win solution ya. Prinsipal dapat enaknya, agent pun juga terbantu jadinya ya Pak ya. Kalau kita masuk ke properti Property 3.0, yes. Jelas, Oke. jelas. Dan sekali lagi ini bukan soal agency existing atau apa. Ketika ada masalah, kita berusaha menyelesaikan dari sudut pandang apa nih? Yes. Kalau kita mau pergi ke pemerintah marah-marah demo-demo karena regulasinya nggak benar, lalu kita berharap adanya perubahan regulasi, bisa nggak? Bisa. Cuman pertanyaannya berapa tahun? Bisa cepat, bisa lama. Kita bisa berharap, bisa kok 3 tahun beres. Oh ya, yakin? Gimana kalau 10 tahun? Gimana kalau 20 tahun? Berarti mati dong bisnis kita. Iya. Nggak bisa. Zaman Gojek dulu regulasi belum ada, tapi inovasi diciptakan. Oh oke. Ya kan? Oke, nah kita geser sedikit nih pemikiran dan pembahasannya nih Pak. Kalau tadi kita ngomongin soal agent dan prinsipal gitu kan. Tapi kan orang ngelihat banyak nih bisnis properti itu cuman kayak ya udah jual beli rumah gitu aja. Iya. Sementara kan Bapak sering banget ngebahas yang namanya NPL, ya kan? Kenapa NPL ini jadi penting nanti untuk kedepannya di masa depan industri properti dan apa peluangnya? Seperti apa peluangnya di properti 3.0 nanti? Oke, kalau kita bicara tambang nih ya, ada tambang yang teman-teman perlu tahu. Tambang itu kan bagi sebagian orang yang memang sudah berkecimpung di industri itu sumber uang ya. Tambang emas, batu bara, minyak bumi, segala macam lah. Iya. Ya kan dari kekayaan bumi gitu ya. Nah, NPL ini adalah tambang yang teman-teman perlu tahu. Jadi ketika tadi di awal kita bicara tentang teknis, tentang sistem, membangun ekosistem, itu teknis lah ya judul besarnya gitu ya. Iya. Penting banget untuk menyelesaikan permasalahan. Yang mungkin nanti teman-teman hari Sabtu bisa ikutan juga nih. Oke. Nah tapi itu tidak luput, tidak lepas dari paket NPL yang kita siapin buat teman-teman semua. Dan ini bukan bicara tentang apa yang api jual, apa yang teman-teman beli. Tetapi kita bicara tentang nilai, kita bicara tentang valuasi. Kita bicara tentang ya tambang ya, kita bicara gitu ya. Mau nggak teman-teman agent mendapatkan komisi yang gemuk? Mau nggak? Kira-kira kalau dari sudut pandang apa nih? Misalkan calon buyer. Ya. Calon buyer mana sih? Investor mana sih yang nggak kepengen dapat rumah murah, dapat properti murah dengan valuasi yang bagus? Misalkan harusnya pasaran kayak kemarin ada rumah di Karawaci yang dia belinya cuma 800-an 900 juta, nggak nyampe 3 bulan ada yang nawar 1,5. Artinya apa? 1,5 aja berarti masih murah. Karena ada yang nawar 1,5, ya kan? Kalaupun nggak murah, berarti end usernya di situ ada. Itu dari 800 ke 1,5 tuh hampir 100%. Siapa calon buyer yang nggak pengen kayak gitu sih, Iya. ya kan? Di sisi yang lain kalau kita bicara agent, kamu tahu nggak dengan potensi kayak begitu, cuannya tuh kenceng. Buat siapa? Buat agent dong. Agent gampang jualan dong. Karena lahannya basah banget gitu ya, Loh, iya. banyak banget ya. Sekarang kita bicara orang beli 800, udah ada yang nawar 1,5 nggak nyampe 3 bulan. Cuan banget tuh. Iya. Ya kan? Si bayarnya happy, si agent happy nggak? Oh udah pasti happy. Prinsipal happy nggak? Pasti happy. Oke. Nah makanya ini tidak bisa lepas antara
sistem yang sedang kita create, Property 3.0 dengan NPL kita nggak bisa lepas. Dan mungkin di segmen kedua ini kita harus cukup banyak bahas nih tentang dunia NPL supaya teman-teman sekali lagi melek dengan NPL. Oke, tapi kan banyak yang bilang NPL itu cuman kayak masalah ya kredit macet lah, itu aja. Sampai di situ aja mungkin pemikirannya ya Pak ya. Tapi bagi agent sendiri, gimana mereka akhirnya bisa twist nih pemikiran mereka atau mindset mereka sampai akhirnya pengetahuan mereka nambah nih soal NPL ya kan, dan akhirnya bisa buat ngasih edukasi juga ke investor atau calon buyer nanti datangnya nih. Ya teman-teman, sebenarnya nggak ada cara selain kita harus belajar ya. Oke. Jadi maksudnya gini, belakangan ini dalam 1 tahun 2 tahun ini harga emas naik banyak. Meskipun udah turun sih dari puncaknya gitu ya. Yes. Silver juga sama gitu ya. Pasar modal lagi turun tapi udah naik lagi kurang lebih 10-15% kalau nggak salah, udah naik lumayan kenceng. Beberapa saham yang udah drop tuh naik banyak gitu ya. Poinnya gini teman-teman, apapun kita mesti belajar. Pertama tahu dulu deh, tahu, denger, pelajari, akhirnya jadi paham, lakukan, dapetin cuannya. Nggak ada cara lain. Karena kalau kita bicara dalam dunia properti, NPL itu masuk dalam dunia properti. Suka tidak suka, cepat atau lambat, ya kan? Teman-teman kalau nggak sekarang masuk, kalau nggak sekarang belajar, akan ketinggalan, ya kan? Oke. Kalau kita dengar berita misalkan hari ini developer atau properti di Indonesia lagi nggak bagus, oke? Dalam konteks apa? Misalkan developer kita bicaranya. Iya. Biasanya developer itu wait and see tergantung situasi kondisi ekonomi. Ya kan? Tapi kalau kita bicara properti secara realnya, kebutuhan orang akan properti secara hunian, secara komersil, nggak bisa di stop. Ada terus ya. Apa gara-gara dolar naik terus minimarket disuruh tutup gitu? Enggak dong. Enggak, lanjut Justru terus. harus buka. Yes. Apakah coffee shop itu harus tutup gara-gara Selat Hormuz tutup? Enggak, juga harus buka. Kemarin saya ngobrol sama salah satu pengusaha daging gitu ya. Dia bilang enggak tuh, mobil banyak penjualan. Iya. Ya kan, motor listrik kemarin ada yang baru launching, jualan 2.000 loh. Bisnis ya Pak? 2.000 unit dalam 2-3 bulan PO-nya pertama. Kita boleh nonton berita banyak yang aneh-aneh dan kita wajib waspada, wajib mengantisipasi, tapi nggak perlu parno juga. Iya. Kita juga harus lihat realitanya seperti apa. Jadi nggak bisa nunggu. Nggak bisa cuma ngandelin WhatsApp grup yang bilang katanya ini orang lagi pada nahan dolar nunggu apa segala macam. Kamu perlu main di lautan yang lebih luas ya. Iya. Maksudnya kita mesti compare, kita mesti punya second opinion juga. Betul. Gitu ya. Ada yang demo di jalan, tapi kemudian ada juga Yang main cantik di belakang, ya kan, cari peluang gitu ya. betul, bangun konten, ya kan, Yes, mengedukasi betul. dengan pemikiran yang intelek, ya kan. Jadi banyak. Nah, balik lagi ke dunia NPL, teman-teman. NPL ini sering dibahas di YouTube sama Prof A B C D, Yes. ya kan. Kalau bank NPL-nya 5%, 10% Indonesia bisa bangkrut dan sebagainya. Ya kan? Padahal ada peluang di balik itu juga. Oke, potensi untuk dunia properti besar sebenarnya. Untuk properti, untuk investasi di dunia properti, untuk agentnya, untuk prinsipalnya, untuk investornya, buyernya. Iya. Dan jangan salah, setiap kali ada transaksi di DJKN, ada pajak-pajaknya yang masuk lagi ke negara. Yes. Ya kan? Oke. Berputar di sana. Nah, artinya apa? Kita mungkin hari ini kita takut karena kita nggak tahu. Jadi pertama-tama kita harus mengakui dulu nih, sebenarnya bukan beresiko. Sebenarnya resiko itu nggak perlu dihindari, Yes. harus diketahui, harus dipahami. Cuma ilmu lu belum Belum dalam banget sampai. nih. Nah, Jadi iya, kita harus betul. akui dulu nih, jangan kesannya gini. Kalau menakutkan, terlalu beresiko. Orang mana mungkin mau, ya kan? Yes. Padahal banyak instrumen beresiko orang masuk juga. Nah itu apa? Kan gitu. Oke, tapi kan agensi properti nggak semuanya main di NPL Pak. Rata-rata mereka mungkin kayaknya primary, secondary gitu. Itu mereka bisa kalau pengen melebarkan sayap ke dunia Sangat NPL. bisa. Kami juga dulu dari secondary, banyak teman-teman yang tadinya jualan developer, Iya. primary gitu ya, sangat-sangat bisa. Karena balik lagi, NPL tuh sebenarnya adalah derivatifnya secondary atau turunannya lah, produk turunan. Karena kita tetap bicara dalam dunia lelang, melelang rumah, ruko, itu apa? Ya properti sama. Properti kemudian dijadikan agunan, ya kan? Properti itu menarik. Kenapa? Karena kalau kita belinya tepat, kita bisa jadikan itu agunan untuk kredit modal kerja dan sebagainya. Ya. Yes. Itu kebetulan kita juga ada turunan produk kita tuh di situ tuh, Iya. ya, yang tertarik nanti kapan-kapan boleh. Yang Yes. butuh optimalisasi kredit Iya. dengan aset-aset yang harganya under value, nah kita bisa bantu tuh, Karena punya networking ya. punya networkingnya, Yes. betul, dan punya gudang
asetnya juga. Betul. Ya kan? Nah jadi balik lagi soal NPL teman-teman, ada banyak value yang teman-teman bisa gali. Ini tambang besar loh, 200 triliun. Nah kalau teman-teman berpikir, kuenya cuman sedikit. Oh ya, 200 triliun loh. Ini plus minus ya, kita ngomongin estimate atau potensi. 200 triliun itu, 1 triliun itu kan 1.000 miliar. Berarti 200 triliun adalah 200.000 miliar. Iya. Kalau satu rumah properti harganya 2 miliar, berarti 200.000 dibagi 2 miliar, 200.000 miliar dibagi 2 miliar adalah ya 100.000 Iya, berarti. 100 ribuan. Ya kan? 100.000 unit properti. Iya. By estimasi. Jadi peluang nih. 100.000 banyak loh. Yes. Ini kalau kita bicara satu agency setahun jualan 20 aset NPL misalkan. Masih ada sekian puluh lagi yang belum kejual ya. 100.000 berarti dibagi 20 kan? Ada 5 agensi yang bisa pegang. Berarti berapa tahun baru selesai itu? Yes. Padahal kredit akan ada terus. Oke. Kredit akan ada terus. Gitu. Ya, jadi balik lagi teman-teman, kita punya pilihan nih. Mau ribut-ribut ya kan, ngebahas soal Indonesia bakal bangkrut dan sebagainya, NPL bakal naik gitu ya. Atau kita justru membantu negara, membantu bank dalam menurunkan NPL-nya dengan cara apa? Ya kita menjadi bagian dari ekosistem. Nah, API akan ngebantuin teman-teman. Mungkin saat ini ada yang nonton agency nih. Iya. Kita punya paket-paket jasa ya yang bisa bantuin teman-teman untuk ngasilin omset. Kita bisa kasih teman-teman NPL special training dan investor gathering yang kita bisa bantu supaya teman-teman omsetnya meledak. Jadi bagi yang tertarik para agency gitu ya. Iya. Boleh japri kita. Karena saat ini juga udah ada teman kita, mungkin kita nggak bisa spill mereknya. Iya. Yang saat ini kita lagi provide jasanya kita untuk nge-boost omsetnya teman-teman di sana dengan memberikan special training dan juga aset-aset yang memang sudah kita sortir gitu ya. Oh ini bagus gitu. Oke, tapi kan agensi mikir nih, aduh nanti kalau misalnya dibantu sama API, kita harus ke PSP dulu nih gitu kan. PSP kayaknya budgetnya lagi, terus nanti kita belum mampu, banyak kekhawatiran mungkin gitu ya. Apa nih Pak kira-kira tahap awal yang mungkin sebenarnya agensi bisa coba dulu? Seperti tadi Bapak bilang kan special training ya. Iya, kita ada promo sebenarnya buat teman-teman. Kita lagi gaspol benar-benar 10 kota ya. Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Jogja, Denpasar, kira-kira itu kota-kotanya Bandung ya. Untuk buka jaringan PSP ini langsung meledak ya. Kita kasih promo terbatas hanya satu slot aja, hanya satu kuota saja di tiap kota yang akan kita kasih free license tahun pertama. Jadi buruan daftar ya. Dan Beneran free Pak? Free license tahun pertama. Okay. Ada syarat dan ketentuannya udah pasti. Siap. Ya kan? Tapi yang pasti free license tahun pertama karena peluang ini gak akan ada lagi. Kalau udah keisi kuotanya ya teman-teman harus masuk antrian normal. Kenapa Pak cuman satu daerah satu doang? Kenapa nggak buka langsung buat 5 gitu, 10? Kita buka banyak, tapi yang promo ini terbatas dong. Ya kan hanya satu aja cukup. Ya kan? Karena ini sebenarnya mahal loh. Mahal, iya karena gini, kalau kita bicara tentang infrastruktur digital, teman-teman boleh cek harus bayar tim IT berapa per bulannya untuk maintenance, untuk ngedevelop. Belum lagi ide itu bukan 0 rupiah loh. Iya. Ide itu bukan 0 rupiah, sekali lagi nih, ide bukan 0 rupiah nih. Yes. Ini sudah jalan, kita bukan lagi konsep, kita sudah jalan. Dan saya jamin sekali lagi, ini akan jadi besar sekali. Oke. Ya kan? Kenapa? Karena kita menyelesaikan permasalahan secara sistem, secara ekosistem. Dan sekali lagi buat teman-teman yang di principal, yang saat ini sudah jadi principal agency, jangan khawatir, jangan cemas. Ini posisinya ngebantu teman-teman semua. Yang punya PT, yang berpikir industri ini bagus gitu ya. Atau misalkan teman-teman agent, baik yang independen, yang sudah punya kantor, ya ajak prinsipalnya mendekat lah gitu ya. Bagi yang belum punya kantor, ya silakan mendekat juga boleh. Atau yang newcomers, teman-teman yang baru berpikir masih ada cuan apa nih di segmen industri pemasaran properti ini. Oh banyak banget ya. Yes. Nah, mau tahu banyaknya seberapa banyak, yang hari Sabtu silakan ikutan presentasinya. Oke, kita bakal buka nanti sesi Zoom sepertinya ya Pak ya. Yeah. Di setiap hari Sabtu mungkin akan terus-terusan kita lakukan secara rutin ya Pak. Target pertama kita Sabtu ini, minggu depannya kita akan sesuaikan apakah Jumat atau Sabtu. Yang pasti kita akan rutin setiap minggu. Tapi kuota sekali lagi terbatas untuk principal subscription. Hanya ada satu kuota saja dari masing-masing kota untuk 10 kota yang akan kita kasih free license tahun pertama. Iya, siapa cepat dia dapat. Benefitnya apa lagi nih Pak selain free license yang Bapak bilang tadi? Free license saja udah kemana-mana ya. karena gini, karena orang akan berpikir bisa nyobain sistem dulu,
Tapi nggak keluar modal apa-apa gitu ya? Iya, nothing tulus ya. Maksudnya ya Yes. tentu ada ikatan pastinya. Cuman prinsipnya gini loh, Anda nggak perlu keluar modal apapun kok. Ya harus punya PT sih, harus punya Betul. PT, base camp, mungkin ruko, sewa, terserah lah. Minimal sudah mulai selangkah Iya, dua langkah dulu karena kan ya. harus ketika dia masuk dia harus punya tim marketing dia, Iya, minimal 10 orang. Oke. Iya kan? Kalau nggak mau jualan, siapa Gimana mau jualan? siapa yang mau jalan? Iya. Masa prinsipalnya? Yes. Iya kan? Gitu. Jadi kalau teman-teman udah ikutan presentasinya, saya yakin akan ambil peluang ini. Tapi saya kepikiran satu pertanyaan Pak. Kenapa Bapak akhirnya mencanangkan lah ya, menciptakan ya. Kalau kita bilang ini istilahnya itu properti 3.0 ya kan. Pergeseran adaptasi dari yang pertama sampai akhirnya sekarang jadi 3.0 itu tuh kenapa Pak? Alasannya kenapa agen properti Indonesia itu melakukan ini? Saya sales dulunya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini sales, agent, saya dulu dari situ. Saya berangkat dari situ. Saya tahu bagaimana, saya membayangkan ada sistem yang bisa memberikan, bisa menghargai saya. Oke. Dalam hal apa? Ketika saya bekerja, bagaimana sistem ini bisa menyimpan hasil kerja saya? Bagaimana sistem ini bisa mengakumulasikan? Karena tentunya semua orang berharap jerih payah dia tidak sia-sia di kemudian hari kan. Iya. Kita ngomongin agent. Kalau prinsipal masih ada PT masih punya nilai, Settle terus ya. bisa diwariskan, bisa dijual. Tapi bagaimana dengan agent? Ya kan? Oke. Agent agent properti memikirkan bagaimana saya bisa melakukan tata kelola yang efektif, yang efisien, yang produktif terhadap customer-customernya. Saya pengen punya customer yang loyal. Dan di ujung sana adalah hasil kerja saya selama 10 tahun saya udah closing tiap bulan. Apa sih di ujung sana Mengobsesi aja ya. ada apa sih? Nah disitulah makanya kita bikin digital asset buat teman-teman. Digital asset ini nilainya sama besarnya dengan apa yang teman-teman kerjakan selama membangun karir sebagai agent properti nantinya. Ya kan? oke. Jadi setiap agent akan berbeda-beda besaran nilai digital asetnya. Valuasinya lah kita ngomong seperti itu. Ya kan? Oke. Nah dengan demikian artinya apa? Teman-teman agent bukan lagi bekerja untuk siapa-siapa kok. Bukan untuk sistem, bukan untuk agency, bukan untuk kantor, bukan untuk prinsipalnya. Ya. Untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya teman-teman sendiri. Makanya sistem ini adalah pro banget sama agent, pro banget sama prinsipal. Kenapa? Kalau ditanya kenapa ya karena saya dari sana. Udah berangkat dari situ ya Pak ya. Sampai akhirnya bisa ngeliat ke bawah sekarang ya. Iya, secara prinsip saya dari sana saya merasakan bagaimana saya membutuhkan apa, Ya. ya kan? Dan kalau ada sistem yang seperti apa, bagaimana kontribusinya terhadap saya, teman-teman akan merasakan betapa sistem ini sangat mendukung teman-teman semua. Berarti kalau bisa dibilang makanya itu alasan terciptanya Asset Hub. Asset Hub Asset dan Hub. PSP. Dan PSP. Ya berarti mereka ini dua hal ini tuh sangat menunjang sekali untuk agent sebenarnya. Asset Hub itu juga bisa sekalian buat customer. Dan sistem ya. ini levelnya di tingkat nasional. Oke. Kalau teman-teman berpikir saya mau scale up sebagai prinsipal misalkan teman-teman sudah punya sistem yang berskala tingkat nasional. Oke. Sederhananya aset-asetnya itu tidak hanya Jakarta saja, Sabang sampai Merauke. Betul. Dan Yes. kemarin ada yang nanya kalau misalkan saya punya marketing di luar kota boleh? Boleh, why not? Boleh. Bisa. Oke. Bisa, sangat bisa. Oke Pak, ini seru. Berarti kita gambar lagi ya Pak, kita mapping lagi ya. Kita berangkat dari permasalahan agency properti ya kan, dari prinsipal. Terus kalau misalnya mereka ngerasa kayak pengen scale up nih gitu, kita bisa bantu lewat dua hal. PSP bisa ya kan, nah kita lagi buka nih ya kan. Sekarang satu kuota untuk satu daerah gitu. Nanti ketika mereka udah masuk, itu mereka akan kenal sama yang namanya PSP ya kan. PSP terbantu dengan ada namanya Asset Hub. Nah itu semua kan mahal banget tuh Pak. Mahal, boleh dicek aja coba tanya orang IT berapa ya kan. Jadi kalau teman-teman berpikir itu murah, ya saya mau tanya sama teman-teman prinsipal yang pertama kali memilih suatu merek agency dari luar negeri misalkan. Saya yakin dan percaya teman-teman sebenarnya sedang memilah dan memilih saat itu. Kalau saya berimajinasi teman-teman buka PT, buka ruko atau mungkin masih dalam tahap drafting gitu ya. Yes. Mau pilih agensi merek apa ya gitu ya. Saya percaya bagi teman-teman semua yang terpenting bukan mereknya. Oke. Yang terpenting adalah masa depannya. Yang terpenting adalah nilai apa yang mau dikejar, berapa produktivitas yang mau dibangun. Dan apakah teman-teman mempertimbangkan agensi ini, merek ini kontribusinya apa aja sih sebenarnya? Ya kan? Saya yakin teman-teman memikirkan itu semua. Sampai akhirnya teman-teman memutuskan, oke, saya memilih satu agensi A deh. Ini kita ngomong founder ya. Saya nggak bicara tentang existing
prinsipal yang saat ini sudah nomor 101 atau 102. Kita Iya. ngomongin founder, para founder zaman dulu. Nah termasuk teman-teman yang saat ini mungkin prinsipal. Karena sekali lagi sistem ini sedang membela teman-teman as principal by secara individunya, secara PT-nya, termasuk agent di dalamnya. Oke. Kita sedang bela itu. Berarti mereka masih belum punya arah lah istilahnya ya. Mungkin mereka sudah punya arah, tapi di Property 2.0. Kalau pengen lebih maju lagi, ayo kita sama-sama. Kita sedang ajak teman-teman semua untuk melampaui zamannya. Sudah waktunya Indonesia berkibar di dunia internasional. Iya. Dan setahu saya, sesuai dengan keyakinan saya, saat ini belum ada sistem yang seperti ini. Oke. Dan sekali lagi, kalau di Apple, kalau di iPhone, mereka punya Steve Jobs. Yes. Kalau di Microsoft, mereka punya Bill Gates. Kalau di Tesla, mereka punya siapa namanya? Elon Musk. Ya, Elon Musk. Kalau di Asetab, di PSP, ada saya. Ada Franciscus ya. Betul. Luar biasa. Ya, karena gini teman-teman. Ini semua benar-benar organik. Yes. Ya. Saya berani ketemu dengan semua prinsipal dari agensi manapun. Dan saya mau ajak teman-teman semua untuk kita bikin Indonesia platform. Oke, terus ada nih Pak, owner agensi properti atau principal yang oke, saya pengen ikut nih di principal partner, anggaplah Jakarta, saya pengen jadi orangnya gitu ya. Apa resiko terbesar yang bakal mereka nanti hadapi ketika ini akhirnya udah mereka jalani nih Pak? Resiko dulu nih, baru enaknya. PSP ini, Yes, resikonya yes. ya dapet cuan. Untungnya kenceng, ya kan? Karena sekali lagi Property 3.0 dibangun di atas 1.0, di atas 2.0. Listingannya sudah ada, tinggal gaspol. Training kurikulum ada, spill over customer ada, Yes. spill over marketing ada. Kurang apa lagi? Kontribusi apa yang teman-teman bisa timbang, bisa ukur yang teman-teman ada di kita, di tempat lain gak ada. Dan sekali lagi, ini sebenarnya ajakan, ini invitation, ini undangan untuk semua. Ini kami tidak sedang bangun sistem yang berkompetisi dengan siapapun. Kita tidak sedang bersaing dengan era lama industri properti 2.0. Kita ada di properti 3.0, mengajak semua elemen untuk bisa ambil bagian di dalamnya. Prinsipalnya siap gak nih lari cepet gitu ya Pak? Tidak dipaksakan tentunya, ya kan? Yang siap-siap aja, yang merasa ini adalah peluang, ya kan? Karena begitupun tahun 2015 ketika Gojek pertama kali berdiri juga begitu juga sama, ya nggak ada jaket hijau di jalan, belum ada, belum ada Grab saat itu, ya kan? Mungkin di luar negeri sudah ada, tapi kita tahu waktu itu ada ojek online di Indonesia namanya Gojek saat itu. Oke, dan Ya kan? sekarang 2026 Sekarang- semuanya nggak bisa lepas dari itu ya Pak? Sekarang semua jaket hijau. Yes. Bahkan jaket hijau ini bukan lagi sekedar kekuatan ekonomi, sampai masuk juga ke panggung politik segala. Oke. Ya kan? Yes. Nah, artinya tidak ada yang tahu. Dan semuanya berasal dari suatu visi. Ada permasalahan yang saya bisa coba selesaikan. Saya bantu selesaikan. Saya nggak minta orang lain untuk bergerak duluan. Ada satu kalimat gini, jangan katakan apa yang negara bisa lakukan untuk Anda, untuk saya. Oke. Tapi tanyakan apa yang saya bisa lakukan untuk negara ini. Nah, paling tidak kita coba melangkah dulu. Regulasi bisa ngikut belakangan. Nggak ada yang sempurna, nggak ada sistem yang sempurna. Kita bikin terobosan dulu nih. Asetab dan PSP terus berevolusi. Kalau teman-teman bilang bahwa ini sudah puncaknya, enggak. Kita masih punya blockchain, kita masih punya NFT, kita masih punya tokenisasi, kita masih punya AI yang kan kita embed terus ke dalam ini. Ini akan menjadi Indonesia platform yang organik, yang nantinya kita juga punya target bisa masuk ke Southeast Asia, Yes. ke Asia, Nextnya yang ya akhirnya Pak. diakui juga mungkin negara China, negara Amerika. Bisa nggak? Bisa, why not? Ya tinggal teman-teman sekarang yang terpanggil dengan visi misi tersebut, ayo ikutan. Kita bareng-bareng. Minimal ikut dulu presentasinya, pahami dulu seperti apa. Kalau mau nunggu nanti udah besar baru ikutan, pilihan teman-teman, Pilihan ya. tidak ada masalah. Kalau 5 tahun lagi nih Pak, kita ketemu lagi, kita bahas ini lagi gitu kan. Itu pertanyaan terakhir saya. Menurut Bapak nanti PSP ini bakal jadi apa di industri properti Indonesia? Ya Indonesia platform ini akan menjadi sangat besar, bahkan kalau saya ukur sebenarnya bahkan ini lebih kompleks daripada aplikasinya Gojek sih. Dan ini bukan cuma sekedar aplikasi. Aplikasi itu cuma bagian dari infrastruktur digital, dari kota digital yang sedang kita buat. Karena yang sedang kita bangun sebenarnya bukan aplikasinya, bukan websitenya, Ya. tapi suatu
infrastruktur yang akan membuat manusia-manusia yang menggunakannya menjadi lebih produktif. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kita nggak lagi bangun robot yang full robotik di mana teman-teman kemudian nanti nggak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Nggak, kita nggak seperti itu. Terima kasih banyak Pak Frans untuk pembahasannya hari ini, daging semua ya, luar biasa. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya Pak. Oke. Baik teman-teman sahabat Bangun Indonesia, jika kalian pengen ikutan untuk presentasi Properti 3.0 di hari Sabtu, kita akan laksanakan setiap di hari Sabtu. Silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya, nanti kita bakal kasih linknya dan kalian bisa bergabung. Ajak teman-teman kalian, para agent properti atau mungkin bahkan prinsipal kalian. Sampai ketemu lagi di podcast Bangun Indonesia berikutnya.